dan Munarman khususnya, Hmm. mereka memang mengkritisi kebijakan kapitalisme yang ugal-ugalan. Ya. Jadi ada problem memang kelompok kapitalis yang luar biasa mendominasi politik di Indonesia, baik eksternal maupun internal, tentu merasa terganggu karena kajian-kajian yang muncul dari FPI atau kajian-kajian yang muncul dari FPI adalah mengkritisi kebijakan kapitalisme. Yang saya sebut sebagai kebijakan kapitalisme sebagai ultra neoliberal. Saya pernah menyebut Anda di tempat Anda. Menyebutkan betapa kebijakan ultra neoliberal itu sesungguhnya sudah lagi tidak menghantarkan harkat martabat manusia, sehingga Bank Dunia sendiri tidak terlampau merespon kebijakan Omnibus Law misalnya. Salah satu wujud misalnya katakan kalau kita ambil ultra neoliberal itu wujudnya apa? Ya salah satunya Omnibus Law. Dan itu dikritisi oleh FPI. FPI tidak pernah berhenti mengkritisi itu posisinya misalnya. Atau FPI tidak pernah berhenti mengkritisi kebijakan-kebijakan perekonomian yang tidak berpihak pada peningkatan harkat martabat manusia. Siapa yang terganggu dalam konstruksi itu? Ya tentu saja kaum kapitalis, kaum pemodal posisinya sangat terganggu. Iya. Yang menarik adalah ketika kita sampai di situ, kita melihat ternyata yang terganggu itu memang mereka yang acap kali bermain-main kekuatan modal yang bergeser dari pasar modal ke Bitcoin, Gen. Menarik kan? Iya. Jumlah investor di pasar modal itu cuma sekitar 2,2 juta. Tapi mereka yang bermain di Bitcoin itu 4,2 juta, Gen. Di Indonesia. Dahsyat kan? Iya. Apa artinya? Sudahlah. Ekonomi Indonesia sudah masuk dalam posisi fantasi dan angan-angan, dan itu tidak realistis, dan itu babal. Pemerintah sendiri yang menyanggalannya posisi sudah sampai. Oke. Dan itu berarti situasi itu menimbulkan kehilangan satu generasi itu akan menjadi kenyataan gitu ya. Iya. Okay. Sama ini FPI selalu mengkritisi, ya. Jadi nah, kalau FPI mengkritisi kebijakan-kebijakan kapitalisme internal dan eksternal, dan media mainstream gitu ya di barat sana dan di dalam negeri sendiri menyebut sebagai garis keras, dia kan ketemu dengan istilah apa yang disampaikan oleh Rand Corporation. Terjadilah pengklasifikasian Islam di Indonesia dalam konstruksi misalnya Islam ekstremis, Islam radikal, Islam modern, Islam moderat, Islam tradisional. Nah, kajian Rand Corporation kan strukturnya sama Clifford Geertz kan, yang menemukan tentang istilah ada priayi, ada Islam abangan, kan gitu kan posisinya ada itu. Artinya sesungguhnya pengklasifikasian itu berdasarkan riset punya tujuan-tujuan politik sesungguhnya, bukan tidak punya tujuan tertentu dari pengklasifikasian itu. Padahal tidak dikenal dalam Islam ada Islam garis keras. Islam ya utuh umatan wahidah, dia tidak bisa dipecah-pecah. Apalagi kemudian disebut-sebut dalam sebuah dokumen yang kita terima misalnya FPI sebagai aswaja, ahli sunnah wal jamaah yang menyalahkan orang lain, pihak lain sebagai dia yang paling benar sendiri, dan pihak itu kemudian disebut mereka adalah ahli sunnah wal jamaah dengan pikiran sendiri posisinya. Di situ kelihatan buku itu yang beredar masuk dalam konstruksi pecah belah